Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah. Karena sesungguhnya salah satu perintah Allah yang membuat Nabi rambutnya muncul uban adalah istiqomah. Karena istiqomah itu salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kualitas hamba-hambanya. Banyak sekali kita lihat orang di pagi hari beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi kata Nabi, di sore dan di malam harinya dia sudah melepaskan keimanan. Maka kalau kita ini senantiasa bisa istiqomah, bukan semata-mata karena kuat iman kita, tetapi karena kita masih diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan keteguhan. Karena sesungguhnya nanti yang memberikan keteguhan kita, salah satunya adalah memberikan jawaban pertanyaan di alam kubur itu adalah karena dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengingat ceramah yang pernah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Musta'in Rozak kemarin, ketika di tempat kami, beliau menyampaikan Rasulullah itu ketika berdoa di akhir sholat, sebelum salam, ya. Jadi ketika di tahiyat akhir sebelum salam itu kita diberikan keleluasaan berdoa minta apa saja, ya. Salah satunya adalah doa mohon istiqomah agar senantiasa ditetapkan dalam iman dan takwa kepada Allah. Mintalah doa-doa itu syaratnya adalah redaksinya dari hadis dari Nabi. Jadi kalau berdoa di dalam sholat itu dilarang menggunakan doa-doa yang redaksinya dari Al-Quran. Makanya beliau, Ustadz Musta'in Rozak itu memberikan contoh, mintalah ketika engkau akan menutup tahiyat akhir dengan salam, mintalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang wahai zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati kami ini dalam agamamu. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan di pagi hari ini kita sedikit akan membahas tentang bulan Muharram. Dari surat At-Taubah ayat 36 yang laris manis di bulan Muharram ini disebutkan oleh Allah, inna iddatahish syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadillu fi anfusihim. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan mengambil benang merah, kita bahas satu penggalan ayat di mana di situ Allah mengatakan fala tadlumu fihi anfusakum, maka janganlah kalian berlaku zalim pada bulan-bulan itu. Maka kita fokuskan pembahasan kita dengan judul kezaliman yang dilarang dilakukan di bulan Muharram. Jadi ternyata ada beberapa kezaliman-kezaliman yang dilarang oleh Allah yang dilakukan di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin, secara umum Allah itu benci dengan kezaliman. Secara umum Allah itu suka dengan keadilan. Jadi kalau kezaliman itu sudah merubah keadilan, maka Allah benci di situ. Makanya dalam hadis qudsi, kalau hadis qudsi itu beda dengan Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran itu diturunkan melalui wahyu perantara malaikat Jibril. Kalau hadits qudsi itu berupa ilham yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau hadits qudsi itu selalu diawali dengan kata qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah bersabda, bahwa Allah berfirman. Beda dengan kalimat qala Rasulullah SAW fil Qur'an, bukan begitu. Kalau Al-Quran itu Allah berfirman di dalam surat ayat sekian. Tapi kalau hadits qudsi, Allah memberikan ilham langsung ke dalam benak pikiran Nabi, dan itu berupa sabda.
Hadis qudsi ini salah satunya banyak sekali, banyak macamnya. Baiklah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam." Secara umum Allah nggak suka dengan kezaliman. Allah berfirman, "Aku ini mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian dan janganlah kalian untuk saling menzalimi." Jadi di sini Allah mengharamkan kezaliman apapun bentuknya. Dan kemudian Allah juga menyampaikan kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah bersabda, "Babani maftuhani mu'ajalani tuhumma fid dunia wal akhirah." Ada dua dosa yang pasti Allah akan segerakan di dunia ini sebelum dia mendapatkan balasan di akhirat, yaitu durhaka kepada orang tua dan berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat zalim ini sifatnya umum. Nabi itu pernah mengutus Mu'adz bin Jabal dan Musa al-Ansori berdakwah di negeri Yaman. Waktu itu negeri Yaman itu belum satupun penduduknya memeluk Islam. Banyak di antara mereka yang memeluk agama Yahudi Nasrani bahkan musyrikin. Satu yang dipesankan Nabi pada Mu'adz bin Jabal dan Musa al-Ansori, yaitu larangan untuk berbuat kezaliman. Iyyaka wa qara'ima awwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah ijabun. Hati-hati kamu, jangan sampai berbuat zalim, karena doa orang-orang yang dizalimi itu pasti terkabul. Bahkan antara orang yang dizalimi itu dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada batasan. Bayangkan ma'asyiral muslimin, bahkan orang kafir pun yang kondisi terzalimi, ketika dia berdoa mengangkat tangannya, pasti Allah kabulkan. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan kita. Lalu perbuatan apa yang dilarang berupa kezaliman di bulan Muharram itu? Yang pertama yaitu kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, salah seorang jamaah kami, yaitu Ustaz Bagus, ya. Beliau ini pindahan dari Batam. Di Batam beliau ini dipercaya menjadi direktur sebuah pondok pesantren, terus kemudian pulang ke Mojokerto karena ingin merawat orang tuanya. Ustadz Bagus ini menyampaikan konsep ketauhidan dalam Islam itu ketika membahas tentang kesyirikan. Beliau membagi ada animisme dan dinamisme. Kalau animisme itu kepercayaan kepada suatu benda yang di dalamnya itu ada rohnya, dan kepercayaan ini dipercaya mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya batu ada rohnya, ada penunggunya, pohon itu ada penunggunya, gunung ada penunggunya, sungai dan lautan juga ada penunggunya. Sedangkan dinamisme adalah suatu kepercayaan terhadap suatu benda yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib dan mampu memberikan kekuatan manfaat kepada manusia. Contoh seperti jimat, keris, ya, benda-benda pusaka, batu akik dan sebagainya. Nah, kepercayaan animisme dan dinamisme ini marak terjadi di bulan Muharram. Dan di sini saya tidak menjelaskan berbagai macam bentuk kesyirikan seperti mencuci keris dan sebagainya karena sudah banyak yang menyampaikan. Jadi kita akan mengambil dalil secara umum bahwa Allah itu sangat benci dengan kesyirikan karena kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Saking besarnya kezaliman itu Allah sampai mengatakan, berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik karena mempersekutukan Allah, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain itu. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh telah berbuat dosa yang besar.
Kemudian Luqman, seorang alim yang diabadikan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, pernah menyampaikan di dalam surat Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jauhlah perbuatan syirik, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu termasuk perbuatan yang sangat zalim, perbuatan yang sangat mengandung kezaliman yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbuat zalim, maka Allah bersumpah di dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Sungguh Allah akan haramkan surga bagi orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Ma'asyiral muslimin, dan tentunya perintah Allah terhadap para nabi mengajak mereka pada tauhid. Setiap umat diutus seorang nabi dan rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Setiap umat itu, kata Rasulullah, diutus seorang nabi dan rasul. Apa tujuan mereka? An ibudullaha, menyembahlah Allah, esakanlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut atau sumber kerusakan. Itu yang pertama. Kemudian perbuatan zalim yang dilarang dilakukan di bulan Muharram. Ternyata kalau saya baca poin yang kedua ini, sebenarnya perbuatan ini bisa dilakukan kepada siapa saja dan di mana saja, baik di bulan Muharram ataupun di bulan-bulan lainnya. Tetapi di bulan Muharram itu, karena menurut para ulama tafsir, salah satunya diambil pendapat dari Imam Ibnu Abbas ketika Allah menyampaikan fala tadzlimu fihinna anfusihim, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Ibnu Abbas memberikan penafsiran, apabila berbuat dosa, kesalahan di bulan haram, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka sanksi atau dosa perbuatan itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi saya mengambil poin kedua ini dari amalan yang sering atau mungkin tidak sadar kita lakukan. Ya. Dan ini pasti kalau saya sampaikan ini pasti baru nyadari. Karena kadang-kadang manusia itu kadang-kadang nggak sadar telah memakan bangkai saudaranya. Suatu ketika Rasulullah itu pernah ditanya tentang seorang wanita, di mana si penanya ini bertanya tentang dua sifat wanita. Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sodaqatiha wa tu'di jaroha ya Rasulullah, aina hiya ya Rasulullah? Qala finnar. Lalu kemudian Rasulullah pun ditanya untuk kedua kalinya, ya Rasulullah, tudkaru inna fulana tudkaru min illa tisalatiha wa siyamiha wa sodaqatiha wa lam tu'di jaroha ya Rasulullah, aina hiya ya Rasulullah? Qala fil jannah. Rasulullah ditanya tentang dua orang wanita oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya itu kenal dengan seorang wanita yang saya kenal baik ibadahnya. Jangan ditanya tentang puasanya. Dia banyak melakukan puasa sunnah. Dia banyak melakukan sholat sunnah, sholat tahajud. Dia banyak bersedekah. Tetapi satu kekurangannya Rasulullah, dia sering merusak atau mengganggu tetangganya dengan lisannya. Rupanya dia itu suka rasa-rasan tetangga sebelah rumahnya. Ya, dia rasa-rasan, dia ceritakan aib tetangganya ini kepada yang lainnya. Lalu orang itu bertanya, di manakah tempatnya dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah dengan pendek menjawab, di neraka. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya lagi, dan sebaliknya ya Rasulullah, aku juga kenal dengan seorang wanita. Dia itu biasa-biasa saja, sholatnya ya yang fardu-fardu saja,
puasanya ya di bulan Ramadan, jarang puasa sunnah, dia juga jarang sedekah karena keterbatasan finansial, tapi kelebihannya dia itu pendiam, tidak pernah ngerasani, tidak pernah mengungkit-ungkit, tidak pernah mengungkapkan kejelekan saudaranya kepada orang lain. Aina hiya ya Rasulullah? Di manakah tempatnya dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, fil jannah, tempatnya di surga. Ternyata ma'asyiral muslimin, perbuatan zalim yang di poin kedua ini, kalau dilakukan di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, disebutkan wanita pertama tadi beribadah, menambah dengan ibadah sunnah, tapi ibadah itu hilang, muspro, tidak berbentuk. Karena apa? Terhapus seluruh amalnya karena dia melakukan ghibah atau merusak kehormatan saudaranya. Artinya perbuatan ini berbahaya. Bisa jadi kita capek-capek beribadah, ya, dari menjelang subuh sampai kita tidur lagi, ya. Tapi kita kadang-kadang nggak menyadari kegiatan kita yang melelahkan itu untuk ibadah kepada Allah, akhirnya tanpa kita sadari ternyata tidak ada nilainya. Makanya di samping di bulan Muharram dosanya dilipat gandakan oleh Allah, lalu kemudian kita tidak mendapatkan sisa-sisa pahala dari pahala tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa syamratal mu'minin rahimakumullah, sesungguhnya orang yang zalim itu, kata para ulama, adalah orang yang sangat dekat sekali dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim itu sangat dekat sekali dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Hud ayat 18 ini ayatnya agak panjang. Cuma di ujung ayat, di situ Allah menyampaikan laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang suka berbuat zalim. Oleh karena itu, inilah perbuatan zalim yang perlu kita hindari, tidak saja di bulan Muharram, tetapi perbuatan kezaliman itu kalau bisa kita singkirkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kezaliman itu bisa merusak amal ibadah kita. Demikian ma'asyiral muslimin wa syamratal mu'minin rahimakumullah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.